tutorial flowchart penggajian PT Bank Mandiri. Halo, perkenalkan nama saya Putri Syamakaila. Halo, perkenalkan nama saya Safina Syakwa. Halo, perkenalkan nama saya Satria Tria. Mari kita mengenal sejarah singkat Bank Mandiri. Bank Mandiri Persero Tbk adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 31 Juli 1999, 4 bank milik pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia digabung ke dalam Bank Mandiri. Selanjutnya, pengertian flowchart. Flowchart adalah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan alur proses atau logika dari suatu sistem. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, dan alur logika dari proses yang digambarkan. Ada beberapa simbol flowchart. Yang pertama itu ada flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang lain, disebutkan juga dengan connecting line. Atau yang kedua ada on-page reference, yaitu simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang ketiga ada on-page reference, simbol untuk keluar, masuk, atau menyambungkan proses dan lembar kerja yang berbeda. Yang keempat itu ada terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Yang kelima itu ada proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Selanjutnya ada decision. Decision merupakan simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan memberikan jawaban iya dan tidaknya. Selanjutnya ada input-output, simbol yang menandakan proses input atau output tergantung pada peralatan. Yang ke-8 ada manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada dokumen. Simbol dokumen ini menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik, sedangkan yang output yaitu harus perlu dicetak. Adapun prevident process. Prevident process ini simbolnya untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Nah, ada display, simbol yang menandakan peralatan output yang digunakan. Dan terakhir ada preparation. Preparation ini simbol yang menyatakan persediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Siklus penggajian. Siklus penggajian merupakan serangkaian yang dilakukan untuk memproses dan membayar gaji karyawan. Dan ada pun siklus penggajian. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua perhitungan gaji, yang ketiga verifikasi dan persetujuan, yang keempat ada pemrosesan gaji, yang kelima pencairan gaji, dan terakhir itu pelaporan pencatatan. Selanjutnya, komponen gaji. Yang pertama ada upah pokok, mengacu pada upah minimum regional atau UMR yang berlaku di kota atau daerah tersebut serta disesuaikan dengan posisi atau tanggung jawabnya di sebuah perusahaan. Yang kedua ada tunjangan tetap, sama dengan benefit dan sifatnya tidak berubah selama karyawan tersebut bekerja di posisi yang sama. Yang ketiga ada tunjangan tidak tetap, besarnya tidak tetap karena berbagai faktor, mulai dari kehadiran, laba perusahaan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu potongan, termasuk di dalamnya potongan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 dan iuran BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Yang terakhir ada upah lembur. Upah lembur merupakan upah tambahan yang diberikan sebagai imbalan kerja yang dilakukan di luar jam kerja resmi. Hal pemberian upah lembur tercantum dalam Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun keterangan flowchart yang paling atas adalah karyawan. Karyawan membuat data diri yang dirangkum menjadi satu. Lembar pertama dikirim ke PSDM atau HCD. Lembar kedua sebagai dasar melakukan transaksi yang diserahkan ke PSDM atau HCD. Setelah diproses, slip gaji yang telah divalidasi oleh pimpinan diserahkan bersama dengan uang atau gaji oleh PSDM atau HCD. Yang kedua ada PSDM atau HCD. Setelah menerima data karyawan dan hasil presensi, PSDM atau HCD
merupakan bagian yang memberikan slip gaji yang telah divalidasi beserta dengan uang. Yang ketiga ada bagian keuangan. Rekap prestasi yang diterima dari PSDM atau HCD oleh bagian keuangan dibuat slip gaji yang dirangkap menjadi 3. Lembar pertama sebagai dasar bagian keuangan membuat laporan penggajian, lembar kedua sebagai arsip, dan lembar ketiga diserahkan ke manajer. Yang keempat ada pimpinan. Setelah menerima slip gaji dari keuangan, manajer memvalidasi sehingga menjadi slip gaji yang telah divalidasi menjadi 2 rangkap. Lembar pertama sebagai arsip, lembar kedua diberikan ke PSDM atau HCD yang nantinya akan diserahkan ke karyawan. Manajer juga menerima laporan penggajian dari bagian